فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman, beliau dikenal sebagai seorang nabi dan raja yang memiliki anugerah kekuasaan yang sangat besar dari Allah. Kekuasaan beliau tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga hewan, angin, bahkan makhluk halus yang tidak tampak oleh manusia biasa, yaitu bangsa jin. Dalam kepemimpinannya, Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk berbicara dan memerintahkan mereka sebagaimana beliau memerintahkan pasukan manusia. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk membangun sebuah istana yang megah, istana yang tidak tertandingi keindahannya pada masa itu. Perintah ini dijalankan tanpa penolakan, sebab para jin tunduk sepenuhnya kepada perintah Nabi Sulaiman. Mereka bergerak dengan cepat, menggunakan kekuatan luar biasa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Para jin itu ada yang kuat, ada yang ahli dalam seni pahat, dan ada pula yang mampu mengangkat batu-batu besar seolah benda ringan. Mereka mulai mengangkat bongkahan batu dari gunung, membawa kayu yang besar dari hutan, serta mendatangkan bahan-bahan berharga dari tempat yang jauh. Semua itu mereka lakukan hanya dalam hitungan waktu yang singkat, sebab kecepatan dan kekuatan mereka melebihi kemampuan manusia. Nabi Sulaiman tidak hanya meminta sebuah bangunan sederhana, melainkan sebuah istana yang penuh keindahan, dihiasi dengan ukiran-ukiran halus, dinding-dinding yang tinggi, serta lantai yang berkilauan seperti kaca. Para jin pun mengerjakan perintah tersebut dengan penuh kepatuhan. Mereka mengukir batu-batu besar dengan bentuk yang sangat indah. Mereka menghiasi dinding dengan permata yang berkilau, serta membangun ruangan-ruangan yang luas untuk menampung tamu-tamu agung yang datang. Dalam proses pembangunan itu, tampak jelas betapa besar kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada raja lain yang dapat memerintahkan bangsa jin sebagaimana beliau lakukan. Istana tersebut akhirnya berdiri megah, menjadi tanda kebesaran Nabi Sulaiman, sekaligus bukti kekuasaan Allah yang tidak tertandingi. Istana itu tidak hanya berdiri sebagai bangunan indah, melainkan juga sebagai simbol ketaatan makhluk ciptaan Allah, baik manusia maupun jin, kepada seorang nabi pilihan. Kisah tentang perintah Nabi Sulaiman kepada para jin untuk membangun istananya bukan sekadar cerita tentang kemegahan sebuah bangunan, tetapi juga pelajaran bagi manusia agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nabi Sulaiman, meskipun memiliki kekuasaan yang luas dan istana yang begitu megah, tetap tunduk dan berserah diri kepada Allah, tidak pernah berlaku sombong, serta selalu menegaskan bahwa semua itu hanyalah karunia dari Tuhan semesta alam. Dengan demikian, perintah Nabi Sulaiman kepada para jin untuk membangun istananya menjadi bukti nyata bahwa ketaatan kepada Allah akan mengantarkan pada kejayaan, dan bahwa setiap makhluk sebesar apapun kekuatannya sesungguhnya berada dalam genggaman kuasa Allah. Setelah istana megah itu berdiri, Nabi Sulaiman memanfaatkannya bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan yang menampung berbagai urusan umat. Di sana, beliau menerima tamu dari kalangan manusia, hewan yang dapat beliau ajak bicara dengan izin Allah, serta para jin yang datang untuk menyampaikan laporan tugas mereka. Istana itu menjadi lambang keadilan dan
kebijaksanaan seorang nabi yang diberi amanah untuk memimpin. Ruangan-ruangan di dalam istana dibangun dengan begitu indah. Ada ruangan yang dindingnya dihiasi dengan permata berwarna-warni. Ada pula ruang singgasana dengan lantai yang terbuat dari kaca bening. Lantai kaca itu dibuat sedemikian rupa sehingga tampak seperti permukaan air, membuat orang yang pertama kali memasukinya merasa seolah-olah berjalan di atas lautan. Hal ini kelak menjadi ujian bagi tamu yang datang, termasuk ketika ratu dari negeri Saba datang menghadap Nabi Sulaiman dan dibuat terperangah dengan keindahan serta keajaiban lantai tersebut. Para jin yang membangun istana itu bekerja tanpa henti, siang dan malam, karena mereka sadar bahwa tugas itu adalah perintah yang mulia. Ada di antara mereka yang bertugas sebagai pengangkut bahan, ada yang ahli memahat dan mengukir, ada pula yang bertanggung jawab menghias dengan emas dan perak. Setiap bagian dari istana itu mencerminkan seni dan keindahan yang melampaui zaman, sehingga orang-orang yang melihatnya terpesona dan takjub. Meski begitu, Nabi Sulaiman tidak pernah berbangga diri atas apa yang dimilikinya. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk tetap bersyukur dan tidak tergelincir dalam kesombongan. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa tanpa izin Allah tidak mungkin bangsa jin tunduk kepada perintahnya, dan tidak mungkin pula kekuasaan sebesar itu berada di genggamannya. Kesadaran inilah yang membuat istana Nabi Sulaiman bukan hanya menjadi bangunan duniawi, tetapi juga sarana pengingat bahwa segala kemegahan hanyalah titipan dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Seiring waktu, istana itu menjadi saksi bisu betapa Nabi Sulaiman memimpin dengan bijaksana. Beliau mampu menyeimbangkan antara keadilan untuk manusia, pengaturan pasukan dari bangsa jin, dan bahkan menjaga hubungan dengan makhluk kecil seperti semut. Semua makhluk merasa mendapatkan keadilan di bawah kepemimpinannya. Maka, kemegahan istana itu tidak hanya terletak pada hiasan dan kemilau permatanya, tetapi juga pada fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan yang adil dan penuh dengan cahaya petunjuk Allah. Kisah ini hingga kini tetap dikenang, bukan sekadar sebagai legenda, melainkan sebagai pelajaran tentang betapa besarnya kekuasaan Allah dan betapa pentingnya seorang pemimpin untuk selalu merendahkan hati. Istana Nabi Sulaiman menjadi simbol bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan ketaatan kepada Allah lebih berharga daripada kemegahan materi apapun. Setelah istana itu menjadi pusat kekuasaan Nabi Sulaiman, kehidupan di sekitarnya semakin makmur. Bangunan yang berdiri dengan megah itu tidak hanya dipenuhi oleh keindahan fisik, tetapi juga dipenuhi dengan aktivitas yang mencerminkan ketertiban dan keteraturan. Setiap ruangan memiliki fungsi yang jelas, setiap bagian dibangun dengan tujuan untuk mendukung jalannya pemerintahan yang penuh hikmah. Di halaman istana, para jin masih tetap bekerja menjaga dan merawat bangunan itu agar selalu tampak indah dan megah. Ada jin yang ditugaskan untuk memelihara taman dengan pepohonan rindang, bunga yang mekar berwarna-warni, serta air mancur yang memancarkan kesegaran. Ada pula yang ditugaskan menjaga ruang penyimpanan harta yang berlimpah, karena dari berbagai negeri datang persembahan kepada Nabi Sulaiman sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kebijaksanaan beliau. Di dalam singgasananya, Nabi Sulaiman duduk sebagai pemimpin yang penuh wibawa. Beliau tidak hanya memutuskan perkara manusia, tetapi juga menyelesaikan perselisihan di antara makhluk lain, bahkan perselisihan yang melibatkan bangsa jin. Keputusan beliau selalu adil karena datang dari petunjuk Allah. Maka, istana itu bukan sekadar rumah kediaman seorang raja, melainkan juga tempat keadilan ditegakkan. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Nabi Sulaiman menerima tamu dari negeri Saba, yaitu seorang ratu yang membawa rombongan besar dengan hadiah berlimpah.
Ratu itu ingin menguji kebesaran Nabi Sulaiman, namun justru ia dibuat kagum dengan kemegahan istana serta kebijaksanaan sang nabi. Lantai kaca yang bening, yang tampak seperti air, membuat ratu itu terperangah. Saat itu ia menyadari bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman tidak berasal dari sekadar kekuatan duniawi, melainkan dari anugerah Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, istana Nabi Sulaiman bukan hanya simbol kemegahan, tetapi juga menjadi pintu bagi banyak hati yang akhirnya tunduk kepada kebenaran. Orang-orang yang menyaksikan keindahan istana itu akan segera sadar bahwa semua yang mereka lihat adalah tanda kekuasaan Allah, bukan sekadar hasil karya jin. Pada akhirnya, kisah pembangunan istana Nabi Sulaiman menjadi bukti nyata bahwa apabila seorang hamba tunduk kepada perintah Allah, maka seluruh makhluk, bahkan yang tidak tampak oleh mata, akan dimudahkan untuk membantu. Dari sini kita belajar bahwa sebesar apapun kejayaan yang dimiliki manusia, semua hanyalah titipan yang harus dijaga dengan rendah hati dan tidak boleh membuat hati terperdaya oleh kesombongan. Seiring berjalannya waktu, istana Nabi Sulaiman semakin dikenal sebagai pusat ilmu, kebijaksanaan, dan kekuasaan yang agung. Dari berbagai penjuru dunia, datang utusan, raja, pedagang, dan cendekiawan untuk melihat langsung bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata biasa. Di dalam istana itu berlangsung dialog, musyawarah, dan pengambilan keputusan yang tidak hanya menyangkut urusan politik, melainkan juga urusan moral dan keagamaan. Para jin yang dahulu membangun istana tidak berhenti setelah bangunan itu selesai. Mereka terus melayani Nabi Sulaiman dalam berbagai tugas, seperti menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara dan batu berharga, mendatangkan kayu dari hutan-hutan jauh, atau menjaga keamanan kerajaan dari segala ancaman. Setiap perintah Nabi Sulaiman mereka laksanakan dengan taat, sebab mereka mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh ditentang. Di sisi lain, manusia yang hidup pada masa itu pun merasakan manfaat dari keberadaan istana tersebut. Mereka datang untuk meminta keadilan, mengadukan masalah, atau sekadar menyaksikan kemegahan bangunan yang dibangun dengan kerjasama antara makhluk dunia nyata dan makhluk gaib. Istana itu menjadi tempat di mana manusia belajar arti kepatuhan, kedisiplinan, dan kerendahan hati. Kemegahan istana tidak membuat Nabi Sulaiman terikat pada kemewahan dunia. Beliau selalu mengingatkan dirinya bahwa semua yang ada hanyalah ujian. Dalam doa-doanya, beliau sering memohon agar senantiasa diberi kemampuan untuk bersyukur. Doa itu menunjukkan betapa hati seorang nabi tidak pernah terbuai dengan kilauan duniawi, meskipun beliau memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki raja manapun. Di balik semua kisah tentang istana yang megah, terdapat pesan yang sangat mendalam, bahwa kekuasaan dan kemegahan sebesar apapun hanyalah sarana untuk mengabdi kepada Allah, bahwa tidak ada makhluk, baik manusia maupun jin, yang memiliki kekuatan tanpa izin dari Sang Pencipta, dan bahwa pemimpin sejati adalah yang mampu menggunakan kekuasaan bukan untuk membesarkan dirinya, tetapi untuk menegakkan kebenaran, keadilan, serta mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur. Dengan demikian, istana Nabi Sulaiman bukan sekadar warisan sejarah yang dikenang karena keindahannya, melainkan juga pelajaran hidup bagi generasi setelahnya. Ia menjadi simbol bahwa ketaatan membawa kejayaan, sedangkan kesombongan hanya akan berakhir dengan kehancuran. Istana Nabi Sulaiman terus berdiri sebagai bukti nyata bagaimana Allah menundukkan alam semesta untuk hamba pilihannya. Setiap sudut bangunan itu memancarkan keagungan, bukan hanya karena hiasan permata dan emas, tetapi karena ia dibangun dengan ketaatan dan kekuatan yang luar biasa. Dinding-dindingnya yang tinggi seakan menjadi saksi bisu akan kebesaran seorang nabi yang diberi wewenang untuk memimpin seluruh makhluk.
Hari demi hari, istana itu tidak pernah sepi. Pasukan manusia dan jin silih berganti keluar masuk, membawa laporan, menjalankan tugas, atau menanti keputusan. Burung-burung yang dapat berbicara dengan Nabi Sulaiman terbang di atas istana, seakan menjadi pengawal yang menjaga dari udara. Angin yang tunduk kepada perintah beliau berhembus lembut, mengatur perjalanan pasukan dan rombongan yang keluar masuk kerajaan. Semua itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah begitu luas, melampaui batas yang dapat dibayangkan oleh akal manusia. Namun, kemegahan itu tidak menjadikan Nabi Sulaiman hidup berfoya-foya. Beliau tetap sederhana dalam hati, meski singgasananya dihiasi dengan permata berkilau dan lantainya bersinar bagai kaca. Beliau selalu mengingatkan kaumnya bahwa semua yang mereka lihat bukanlah miliknya, melainkan amanah dari Allah. Inilah yang membedakan Nabi Sulaiman dari raja-raja lainnya. Beliau tidak pernah menganggap istana dan segala isinya sebagai tanda kesombongan, tetapi sebagai sarana dakwah dan pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Bagi rakyatnya, istana itu adalah pusat ketentraman. Mereka tidak hanya mengagumi keindahannya, tetapi juga merasakan keadilan dan kasih sayang dari pemimpin mereka. Setiap perkara yang sulit selalu mendapatkan jalan keluar yang adil. Bahkan hewan dan makhluk kecil pun mendapat perhatian, sebagaimana ketika Nabi Sulaiman tersenyum mendengar percakapan semut yang khawatir kaumnya akan terinjak oleh pasukan. Kisah itu menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak mengabaikan siapapun, betapapun kecilnya. Akhirnya, istana Nabi Sulaiman menjadi simbol abadi bahwa kekuasaan sejati bukanlah terletak pada besarnya bangunan atau melimpahnya harta, melainkan pada ketundukan hati kepada Allah. Dari istana itu, umat belajar bahwa kejayaan sejati hanya dapat dicapai dengan ketaatan, kerendahan hati, dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, istana Nabi Sulaiman tidak hanya dikenal oleh kaumnya sendiri, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain. Kabar tentang keagungan bangunan itu tersebar ke berbagai negeri yang jauh. Orang-orang datang dari pelosok dunia untuk menyaksikan sendiri keindahan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka melihat dinding yang menjulang tinggi, dipahat dengan ukiran yang halus. Mereka melihat permukaan lantai yang berkilau jernih, seakan air yang tenang. Mereka melihat taman-taman yang teratur dengan pepohonan rindang dan air yang mengalir jernih. Semua itu menimbulkan rasa takjub yang mendalam. Namun, di balik kemegahan itu, terdapat suasana yang penuh dengan kedamaian. Istana Nabi Sulaiman bukanlah tempat pesta atau kesenangan semata, melainkan pusat ibadah, ilmu, dan pemerintahan. Dari singgasana itulah Nabi Sulaiman menegakkan hukum Allah, mengatur pasukan, dan mengajarkan rakyatnya agar senantiasa bersyukur. Jin dan manusia bekerja berdampingan sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kerajaan itu berjalan dengan keteraturan yang sempurna. Ketika para utusan dari berbagai negeri datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman selalu menekankan bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama. Beliau lebih mengutamakan keimanan dan ketundukan kepada Allah. Bahkan, saat Ratu Saba akhirnya datang dan menyaksikan kemegahan istana, beliau tidak berusaha membanggakan dirinya. Sebaliknya, beliau menuntun sang ratu agar mengenal Allah yang Maha Esa, sehingga akhirnya ratu itu berserah diri bersama rakyatnya. Setiap kisah yang terjadi di istana itu menjadi pelajaran bagi umat manusia. Dari pembangunan yang dilakukan oleh jin, kita belajar bahwa ketaatan kepada perintah Allah membawa keberkahan yang luar biasa. Dari kemegahan istana yang berdiri, kita belajar bahwa kekuasaan tidak boleh membuat manusia sombong. Dari kepemimpinan Nabi Sulaiman, kita belajar bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang mengutamakan keadilan, ilmu, dan kebenaran. Pada akhirnya, istana Nabi Sulaiman tidak hanya dikenang sebagai bangunan megah yang pernah ada,
tetapi juga sebagai simbol kerendahan hati di tengah kekuasaan serta kebijaksanaan di tengah kejayaan. Ia adalah tanda bahwa Allah mampu memberikan kepada hambanya apapun yang Dia kehendaki, dan bahwa semua kemuliaan pada akhirnya kembali kepadanya. Sejarah istana Nabi Sulaiman terus hidup dalam ingatan umat manusia sebagai kisah yang syarat makna. Bangunan itu bukan hanya megah dalam rupa, tetapi juga agung dalam fungsinya. Ia menjadi pusat yang menyatukan berbagai makhluk ciptaan Allah dalam satu kepemimpinan. Di dalamnya, manusia, jin, hewan, bahkan angin sekalipun tunduk kepada aturan yang adil dan bijaksana. Hal ini menunjukkan betapa luasnya cakupan kekuasaan Nabi Sulaiman, namun sekaligus betapa besar kerendahan hatinya untuk tetap bersandar kepada Allah. Hari-hari di istana berjalan dengan penuh keteraturan. Ada saat ketika para jin datang membawa hasil laut berupa mutiara dan batu permata. Ada saat ketika burung-burung kecil datang untuk menyampaikan kabar dari tempat-tempat jauh, dan ada saat ketika rakyat berdatangan mengajukan permasalahan mereka. Semua itu diterima dengan lapang dada oleh Nabi Sulaiman yang mendengarkan setiap perkara dengan sabar sebelum memutuskan jalan keluar yang paling adil. Bangsa jin yang terlibat dalam pembangunan istana tidak pernah berhenti menunjukkan kepatuhan mereka. Mereka menjadi pengawal, pekerja, bahkan pengrajin yang terus menjaga agar istana tetap kokoh dan indah. Ada pula jin yang ditugaskan untuk membangun ruang bawah tanah, tempat penyimpanan harta yang melimpah dari berbagai negeri. Namun, semuanya berada di bawah kendali Nabi Sulaiman. Tidak ada yang bisa melawan perintahnya, karena mereka tahu bahwa kekuasaan itu berasal dari Allah. Kemegahan istana semakin memancarkan wibawa Nabi Sulaiman, namun beliau tidak pernah menjadikan dirinya sebagai pusat kemuliaan. Beliau senantiasa menekankan bahwa istana itu hanyalah bukti kekuasaan Allah, bukan kebesaran dirinya. Inilah yang menjadikan kemegahan itu berbeda dari istana raja-raja lain, karena ia tidak dibangun untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Kisah istana Nabi Sulaiman menjadi pelajaran bahwa dunia dengan segala keindahannya hanyalah sementara. Betapapun indah dan megah sebuah bangunan, semua itu akan sirna jika tidak disertai dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Justru yang abadi adalah amal, keadilan, dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, manusia diajak untuk tidak terpesona oleh gemerlap dunia, melainkan menjadikannya sarana untuk beribadah dan mengingat Allah. Maka, istana Nabi Sulaiman bukan hanya sekadar bangunan, melainkan juga sebuah pesan abadi, bahwa kekuasaan, ilmu, dan kemegahan sejati hanya bermakna bila dijalankan dengan rasa syukur, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Seiring waktu, istana Nabi Sulaiman semakin dikenal sebagai lambang kejayaan yang tidak tertandingi. Namun, di balik kemegahan itu, ada nuansa spiritual yang selalu hidup. Setiap hari di dalam istana terdengar lantunan doa, zikir, dan ungkapan syukur. Nabi Sulaiman senantiasa menanamkan kepada kaumnya bahwa seluruh kekuatan yang mereka saksikan hanyalah tanda kekuasaan Allah, bukan hasil kebesaran manusia semata. Pada malam-malam tertentu, ketika suasana kerajaan menjadi hening, tampak cahaya lampu minyak menyinari pilar-pilar tinggi istana yang berlapis ukiran indah. Para jin menjaga dari kejauhan, pasukan manusia berbaris di pintu gerbang, sementara burung-burung berterbangan di atasnya bagaikan penjaga langit. Semua itu memberikan kesan bahwa istana itu bukan sekadar bangunan duniawi, tetapi tempat yang diliputi ketentraman dan kekuasaan yang berasal dari Allah. Di dalam singgasana, Nabi Sulaiman duduk dengan penuh wibawa, namun tetap rendah hati. Beliau mendengarkan rakyat kecil sebagaimana beliau mendengarkan para pembesar negeri. Tidak ada perbedaan perlakuan karena beliau tahu bahwa setiap jiwa bernilai sama di hadapan Allah. Bahkan hewan-hewan pun diperlakukan dengan adil, dan bangsa jin pun
tidak dibiarkan bertindak semena-mena. Inilah yang menjadikan kepemimpinan Nabi Sulaiman begitu dicintai dan dikenang. Kedatangan tamu-tamu dari berbagai penjuru negeri semakin memperkuat wibawa istana itu. Ada raja yang datang dengan rasa kagum, ada pula penguasa yang datang dengan hati gentar, dan ada yang akhirnya meninggalkan kekafirannya lalu tunduk kepada Allah setelah melihat bukti nyata di istana Nabi Sulaiman. Semua itu menunjukkan bahwa kemegahan istana tidak hanya berfungsi sebagai lambang duniawi, tetapi juga sebagai sarana dakwah yang membawa manusia mengenal Sang Pencipta. Namun, Nabi Sulaiman selalu berdoa agar dirinya tidak terjerumus dalam kesombongan. Beliau memohon kepada Allah agar tetap diberi kekuatan untuk bersyukur dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat penindasan. Inilah doa yang terus menjadi penopang hati beliau, sehingga meski dikelilingi oleh segala kemewahan, hatinya tetap terikat kepada Allah semata. Pada akhirnya, istana Nabi Sulaiman bukan hanya monumen dari batu, kaca, dan permata, melainkan simbol keabadian pesan ilahi, bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada harta dan bangunan, tetapi pada iman, syukur, dan ketaatan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan umat manusia bahwa dunia hanyalah titipan dan hanya orang-orang yang bersyukur serta rendah hati yang akan meraih kemuliaan sejati. Istana Nabi Sulaiman terus berdiri sebagai saksi bagi umat manusia akan kebesaran Allah yang tiada bandingnya. Setiap tiang, setiap dinding, dan setiap lantai berkilauan bukan hanya memperlihatkan keindahan, tetapi juga menyampaikan pesan tentang ketaatan. Para jin yang mengerjakannya bekerja tanpa lelah, seakan-akan mereka sedang menunaikan ibadah, karena mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah menjalankan perintah seorang Nabi Allah. Ketika matahari terbit, cahaya pagi memantul pada permukaan kaca lantai istana, menebarkan kilauan yang menakjubkan. Orang-orang yang melihatnya tidak hanya terpukau oleh keindahan itu, tetapi juga merasa takzim karena mereka menyadari bahwa bangunan sebesar dan seindah itu tidak mungkin lahir tanpa izin dan kehendak Sang Pencipta. Pada malam hari, bintang-bintang di langit seakan berdialog dengan cahaya permata dan emas yang menghiasi dinding istana, menghadirkan suasana agung yang membuat hati manusia semakin tunduk kepada Allah. Di dalam istana, Nabi Sulaiman terus menjalankan tugas kepemimpinannya dengan penuh keadilan. Setiap perkara besar dan kecil, baik antara manusia maupun antara jin, beliau putuskan dengan bijaksana. Beliau juga menasihati kaumnya agar tidak terpesona hanya pada kemegahan istana, tetapi menjadikannya sebagai tanda untuk mengenal Allah. Beliau menegaskan bahwa semua yang tampak hanyalah sarana, sedangkan tujuan utama hidup adalah beribadah kepada Sang Pencipta. Kehidupan di sekeliling istana berjalan dengan penuh harmoni. Rakyat hidup makmur karena pemimpinnya adil. Bangsa jin yang dahulu sering menimbulkan gangguan, kini justru ikut menjaga keteraturan. Burung-burung yang terbang di udara membawa kabar dari negeri-negeri jauh. Angin yang berhembus mengikuti perintah Nabi Sulaiman memudahkan perjalanan pasukan, dan laut pun dipenuhi dengan kapal-kapal yang berlayar membawa rezeki dari berbagai negeri. Semua itu teratur dalam satu sistem yang tunduk kepada perintah Allah. Akhirnya, istana Nabi Sulaiman tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan kemakmuran, tetapi juga menjadi simbol spiritual yang mengajarkan manusia tentang arti ketaatan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Ia menjadi bukti bahwa kekuasaan duniawi yang disertai iman dan syukur akan membawa keberkahan, sementara kekuasaan yang disertai kesombongan hanya akan berakhir dalam kehancuran. Maka, istana Nabi Sulaiman hidup dalam ingatan bukan hanya sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai pelajaran abadi bahwa segala yang ada di langit dan bumi
hanyalah milik Allah dan bahwa manusia sejatinya hanyalah hamba yang diberi amanah untuk menjaga, bukan untuk menyombongkan diri. Seiring bertambahnya waktu, istana Nabi Sulaiman semakin dipandang sebagai pusat peradaban yang berlandaskan wahyu. Tidak hanya sebagai lambang kemegahan fisik, tetapi juga sebagai tempat lahirnya keputusan-keputusan yang penuh hikmah. Dari istana itu, hukum Allah ditegakkan, ilmu tersebar, dan dakwah menyinari hati banyak orang. Para utusan dari berbagai negeri pulang dengan membawa kesan yang dalam, bukan hanya karena kemegahan bangunannya, tetapi karena kebijaksanaan Nabi Sulaiman yang tiada tandingan. Di dalam istana itu, kehidupan berjalan dengan tertib dan seimbang. Para jin tetap melaksanakan tugas mereka dengan penuh disiplin. Ada yang ditugaskan menjaga harta, ada yang mengurus taman dan kebun, ada pula yang mengawasi aliran sungai dan saluran air yang dibuat untuk menghidupkan pepohonan di sekeliling istana. Manusia yang bekerja di sana juga merasakan manfaat, sebab mereka berada di bawah pemerintahan yang adil dan penuh kasih sayang. Keindahan istana Nabi Sulaiman tidak berhenti pada permukaan. Setiap bagian memiliki simbol makna. Pilar-pilar tinggi menunjukkan keteguhan, lantai kaca bening mengajarkan tentang kejernihan hati, taman-taman rindang melambangkan kehidupan yang damai, sementara singgasana Nabi Sulaiman menggambarkan keadilan yang berpijak pada kebenaran. Semua itu tersusun bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjadi pengingat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu